Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan audit internal kepada perusahaan PT Golden Food. Untuk opening meeting ini sendiri akan saya persilakan kepada Bapak Gilang. Baiklah, terima kasih kesempatannya Ibu Evit. Selamat siang rekan-rekan semua. Siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam rapat internal PT Golden Food kali ini. Kami dari tim audit internal, saya selaku tim audit QC dan sebelah saya ada saudara Vita sebagai tim audit produksi. Saya Helena, lalu sekretaris tim audit produksi Dia Sulistiyodini. Nah, tujuan dari audit ini sebenarnya itu bukan untuk mencari kesalahan rekan-rekan semua, tetapi kita hanya memastikan bahwa proses yang telah kita lakukan dalam perusahaan ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi harapannya rekan-rekan semua dapat bekerja sama dengan baik dan melakukan proses-proses sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, jadi nanti tim audit ini akan terbagi menjadi dua. Tim audit QC sendiri akan dipimpin oleh saya dan rekan-rekan. Lalu untuk tim audit produksi sendiri akan dipimpin oleh saudara kita dan rekan-rekan. Nah, kami juga akan memeriksa dokumen terkait dengan proses produksi dan quality control. Lalu kami akan menggunakan dan melaksanakan observasi atau pengecekan secara langsung di lapangan sebelum audit dimulai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup. Baiklah, jika dirasa cukup, apakah sudah siap untuk dilaksanakan audit ini? Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, opening meeting ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berkesempatan hadir hari ini dalam rangka wawancara di tim produksi. Kemudian yang berada di sini adalah rekan-rekan dari tim produksi dan semoga hasil wawancara yang didapatkan dapat memuaskan dan wawancara berjalan dengan baik. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, apa saja isi kebijakan mutu perusahaan ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kebijakan mutu dari bagian produksi sendiri adalah selalu bekerja dengan standar sesuai ISO, SSOP, HACCP, serta memproduksi produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Baiklah, saya juga ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara perusahaan menginformasikan kebijakan mutu tersebut kepada karyawan? Berikutnya adalah melalui sosialisasi berkala dan teratur kepada karyawan, melakukan pelatihan kepada karyawan secara bergantian dengan tujuan agar terus meningkatkan kompetensi serta skill dari karyawan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memiliki sasaran mutu? Adakah program untuk mencapai sasaran mutu tersebut? Dan yang ketiga adalah selalu menjaga kestabilan produk agar tetap terus sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagaimana caranya? Caranya sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, selalu bekerja dengan standar ISO, SSOP, dan HACCP serta mengikuti spesifikasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Baiklah, melanjutkan pertanyaan dari rekan saya, bagaimana struktur organisasi dari perusahaan ini? Apakah terdokumentasi dengan baik? Saya akan menjawab pertanyaan dari tim motor. Perusahaan kami memiliki struktur organisasi secara terorganisir, mulai dari direktur, manajer produksi, sekretaris, bendahara, dan karyawan. Selanjutnya, bagaimana SOP perusahaan terhadap ketidaksesuaian produk? Jika terjadi ketidaksesuaian proses produksi pada perusahaan kami, Kepala Departemen Perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap para karyawan dan menindaklanjuti dari masalah yang terjadi serta melakukan tindakan perbaikan agar ketidaksesuaian tersebut tidak terjadi kembali. Hasil dari perbaikan yang telah sesuai akan dilakukan perubahan prosedur atau institusi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian tersebut? Jawaban selanjutnya, Kepala Departemen QC melakukan evaluasi bersama Kepala Departemen Sales Marketing untuk melakukan konfirmasi kepada pelanggan untuk mendapatkan data-data mengenai kepuasan
pelanggan, serta target yang ingin dicapai. Selanjutnya, bagaimana SOP pengendalian dokumen dan rekaman produk? Apakah terdokumentasi dengan baik? SOP pengendalian dokumen perusahaan kami selalu terdokumentasi dengan baik karena setiap proses produksi selalu tercatat dengan baik. Dan selanjutnya, bagaimana SOP perencanaan dan realisasi produk? Selanjutnya, Kepala Departemen QC melakukan evaluasi bersama Kepala Departemen Sales Marketing untuk melakukan konfirmasi kepada pelanggan untuk mendapatkan data-data mengenai kepuasan pelanggan serta target yang ingin dicapai. Lalu, bagaimana schedule perencanaan tersebut? Untuk schedule perencanaan SOP dirancang di awal tahun sehingga tidak mengganggu timeline produksi selama 1 tahun penuh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana SOP perencanaan dan realisasi produk? Baiklah, untuk pertanyaan perencanaan SOP sendiri dilakukan karyawan bersama dengan manajer terkait agar sesuai dengan kondisi lapangan yang dihadapi karyawan saat melakukan proses produksi, yang nantinya akan disahkan dalam rapat pimpinan di awal tahun. Realisasi dilakukan dengan penerapan SOP yang telah dirancang dan dilakukan pengawasan agar SOP benar-benar terlaksana dengan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Apakah proses produksi diverifikasi, dimonitor pelaksanaan dan keefektifannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Perusahaan kami membuat SOP produksi secara runtut dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir. Dari awal bahan baku datang, dilakukan proses penyimpanan bahan baku yang sesuai. Penimbangan bahan baku dan proses pencampuran hingga pemanggangan juga dilakukan secara urut. Kemudian jika terjadi ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi perusahaan, maka kami akan melakukan remove. Bagaimana SOP proses produksi yang dilakukan? Jika proses produksi di perusahaan kami itu telah dimonitoring dengan baik, dapat dilihat dari pengendalian dokumen yang tersusun. Selain itu, dalam setiap bagian proses produksi juga perusahaan kami memiliki kepala bagian yang masing-masing memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan memastikan cleaning proses dan maintenance yang dilakukan tepat sehingga tidak terjadi cacat produksi? Perusahaan kami selalu melakukan maintenance pada alat yang digunakan serta selalu melakukan proses cleaning dan maintenance secara teratur agar kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. Kepala produksi juga selalu melakukan evaluasi pada setiap karyawan produksi agar selalu tetap menjaga kebersihan dan memelihara alat yang digunakan. Bagaimana sistem perusahaan dalam identifikasi kebutuhan pelatihan untuk semua karyawan yang berpengaruh pada mutu dan lingkungan produk? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya mengenai training. Pelatihan bagi karyawan dengan cara mengadakan pelatihan ISO 17005, pelatihan keamanan pangan, hazard, SSOP. Selanjutnya, apakah rencana pelatihan terkait mutu dan lingkungan mencakup semua karyawan dan karyawan baru? Ya, setiap karyawan baru dan karyawan lama pun juga diadakan pelatihan. Terlebih buat karyawan baru diadakan pengenalan perusahaan terlebih dahulu dan seterusnya mengikuti pelatihan seperti karyawan lainnya. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mengevaluasi hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan? Evaluasi hasil perbaikan ketidaksesuaian ada dua, yaitu perbaikan melalui dalam perusahaan dan luar perusahaan. Untuk luar perusahaan dilakukan oleh Kepala Departemen Quality Control dengan cara melakukan secara berkala supaya target yang diinginkan itu tercapai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemisahan dan identifikasi untuk hazardous substance dan non-hazardous substance material atau produk? Yaitu mengenai pemisahan dan identifikasi produk hazard substance dan non atas material produk. Nah, melihat resiko yang dimiliki setiap material yang ada di setiap produksi dan membuat tabel analisis resikonya. Selanjutnya, apakah part atau material sudah diatur secara tepat untuk mencegah kesalahan pengambilan dan mencegah bocor atau kotor?
yaitu tentang part atau material yang sudah diatur secara tepat untuk mencegah kesalahan pengambilan dan mencegah kebocoran. Nah, sejauh ini sudah terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua, kami dari tim auditor akan melakukan audit kepada QC dengan metode wawancara. Bagaimana Pak? Apakah bisa dimulai? Bagaimana jika bahan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi? Bagaimana jika bahan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi? Maka akan dilakukan pengembalian kepada pemasok dan akan diganti dengan pemasok lain yang bahannya sesuai dengan spesifikasi. Saya akan bertanya, bagaimana standar operasional prosedur pada penerimaan bahan? Yang selanjutnya, SOP untuk penerimaan bahan pertama, pemasok datang dan lalu dibuat berita acara oleh kepala produksi dan harus ada tanda tangan penanggung jawab dan penerima supaya tidak terjadi miskomunikasi nantinya. Lalu bahan langsung dicek kadar air dan sebagainya secara metodologis dan kimiawi untuk melihat apakah bahan tersebut sesuai dengan spesifikasi, jika sesuai maka bahan akan diterima dan jika tidak sesuai maka bahan akan diterima. Bagaimanakah tindakan pencegahan dari QC jika didapati praktek yang tidak memenuhi SOP penerimaan bahan? Dari bagian kami akan mensosialisasikan dengan pihak karyawan yang bekerja di penerimaan bahan baku dan memberitahu lebih jelas lagi tentang SOP tersebut agar tidak ada pelanggaran. Berikutnya, bagaimana jika didapati praktik yang tidak memenuhi SOP dalam penerimaan bahan? Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi bila didapati praktik yang tidak memenuhi SOP penerimaan bahan. Jadi yang pertama, kami akan menegur terlebih dahulu karyawan yang tidak sesuai SOP penerimaan bahan. Selanjutnya kami membuat SP sampai SP3. Jika karyawan tersebut telah melakukan pelanggaran sampai SP3, maka karyawan tersebut dikeluarkan secara baik-baik. Bagaimana penanggung jawab memastikan bahwa drying oven binder digunakan dan dirawat dengan baik? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagaimana penanggung jawab memastikan bahwa drying oven binder digunakan dan dirawat dengan baik. Jadi di sini kami mengecek rekaman data maintenance alat drying oven binder tersebut. Jadi untuk memastikan apakah alat tersebut itu dilakukan maintenance dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa operasi continuous dan timer pada oven berjalan dengan baik? Lalu saya akan menjawab tentang bagaimana memastikan bahwa operasi timer pada oven berfungsi dengan baik. Sebelum penggunaan oven, kami akan mengecek sheet di hari-hari sebelumnya apakah sudah sesuai dengan standar yang ada. Jika ada yang tidak sesuai dengan standar, maka akan kami lakukan penanganan secepatnya. Bagaimana cara memastikan bahwa peralatan dikalibrasi secara teratur? Jawabannya ialah dengan melihat rekaman atau dokumentasi kalibrasi alat, yaitu yang berupa check sheet secara berkala. Apakah kalibrasi peralatan itu telah dilakukan sesuai dengan yang ada di prosedur atau tidak. Misalkan alat harusnya dikalibrasi selama 3 bulan sekali. Nah, kita dilakukan pengecekan yang dimana juga pengecekannya itu sendiri melihat rekaman kalibrasi yang berupa check sheet. Baik, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana perusahaan memastikan maintenance peralatan dilakukan dengan tepat? Jawabannya seperti yang sebelumnya, di mana kita juga pihak QC itu melihat rekaman pemeliharaan peralatan apakah telah sesuai dilaksanakan dengan yang ada di check sheet atau tidak. Kemudian, bagaimana cara perusahaan menginformasikan manual peralatan kepada karyawan? Sebelum karyawan menggunakan peralatan, tentunya kami perusahaan itu sendiri bahkan bagian QC ini telah mengadakan adanya IK atau instruksi kerja alat pada bagian-bagian atau tempat-tempat penempatan peralatan, sehingga karyawan bisa mengetahui cara kerja atau informasi mengenai alat tersebut. Selain itu, selain adanya IK, kami itu pihak QC atau dari pihak perusahaan itu sendiri maka akan mengadakan sosialisasi
sebagai memenuhi kepuasan konsumen, selanjutnya meningkatkan kualitas produk serta melakukan inovasi pada produk dan melaksanakan visi dan misi dari perusahaan kami. Bagaimana upaya perusahaan untuk meningkatkan mutu produk dan mengurangi hal-hal yang dapat menurunkan mutu produk? Untuk jawaban selanjutnya, yaitu yang kami lakukan yang pertama adalah pengecekan baik setelah produksi dan sebelum produksi, melakukan penempatan pekerja pada tempat yang benar dan melakukan penempatan jam kerja pada pekerja tersebut dengan benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja isi kebijakan dari mutu quality control? Yang kami lakukan dalam kebijakan mutu quality control yaitu mencakup komitmen yang jelas di mana yang bertujuan untuk kepuasan pelanggan dan perbaikan terus-menerus serta pengecekan dan untuk melakukan kepuasan konsumen. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengendalikan mutu bahan yang diterima? Saya akan menjawab pertanyaan mengenai cara pengendaliannya. Yang pertama itu kami akan melakukan pengendalian sesuai dengan SOP yang telah perusahaan kami buat, mulai dari penyimpanannya, kemudian dari penanganan bahannya hingga bahan tersebut diolah lebih lanjut. Jelaskan dan buktikan bahwa bagian QC memiliki daftar bahan yang sesuai spesifikasi. Saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan dan buktikan bahwa QC memiliki daftar bahan yang digunakan sesuai spesifikasi. Jadi pada sebelum kami menerima bahan baku masuk, maka dari bagian karyawan atau dari bagian QC juga ada yang memeriksa bahan baku tersebut apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Dan dokumen-dokumennya sudah kami siapkan di sini dan ini akan saya serahkan ke bagian. Bagaimana prosedur menolak barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi? Menjawab soal tersebut, kami akan menampilkan dokumen terkait mengenai ketidaksesuaian produk sehingga ada kejelasan antara produsen dengan si pemasok sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai ketidaksesuaian produk tersebut. Terima kasih kepada tim QC terkhususnya Bapak Muhammad Rifki, dokumennya saya terima, nanti akan kami cek. Kami akhiri, mohon maaf jika dari kami banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evin atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada manajer produksi Bapak Erik Erlangga dan manajer quality control Bapak Muhammad Rifki Hafiz. Selanjutnya tim audit kami akan memaparkan beberapa hasil temuan yang telah ditemukan oleh tim kami. Nah, untuk bagian pertama itu di bagian produksi akan disampaikan oleh Saudari Novita Dabrina. Untuk di bagian produksi sendiri, dalam hal proses produksi sudah baik karena semua proses itu sudah terkontrol. Namun dari tim kami itu menemukan beberapa temuan yang belum sesuai karena bahan baku beberapa bahan baku itu tidak sesuai dengan standar seperti bau, penampakan dan warnanya itu tidak sesuai dengan standar. Maka diharapkan ke depannya pihak perusahaan dapat memperbaiki semuanya. Untuk memperbaiki sendiri akan diberi waktu selama kurang lebih 1 bulan. Baik, terima kasih atas temuannya yang sudah dipaparkan oleh saudara kita. Dari pihak kami juga akan memperbaiki ke depannya dan untuk di bagian produksi nantinya juga akan kita waspada. Ada quality control sebenarnya sudah baik, akan tetapi tim kami menemukan bahwa pada bagian penyimpanan produk akhir itu suhunya berada di atas standar sehingga nantinya produk yang dihasilkan akan berkualitas buruk atau tidak sesuai dengan standar perusahaan. Nah, jadi baiknya dari rekan-rekan quality control memperbaiki hal ini sehingga produk yang dihasilkan pun bermutu dengan yang sesuai dengan standar. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bapak Gilang atas koreksinya. Saya selaku manajer QC akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah Bapak koreksi tersebut. Sekian pemaparan dari tim auditor kali ini. Harapannya rekan-rekan semua dapat memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki. Seperti itu. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gilang, Ibu Novita, dan para tim auditor untuk koreksinya hari ini.
Kami dari perusahaan ini akan berusaha memperbaikinya secepat mungkin. Kita tutup rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.